kehidupan. Ya, nah, saudara, saya akan bahas satu orang saudara di Alkitab yang memang mengenal Tuhan secara luar biasa. Namanya itu Abraham, saudara. Nah, Abraham kalau saudara tahu itu asalnya nama itu Abram. Ya, Abram diganti menjadi Abraham. Nah, jadi ada kata seperti aha gitu ya. Jadi ada kata ruah, bahasa Ibrani itu. Jadi ada kata roh. Jadi ada kata roh itu pada saat itu dikatakan ada kata Tuhan. Jadi kata Abram kemudian berubah menjadi Abraham karena ada Tuhan dalam kehidupan Abram, sehingga berubah menjadi Abraham. Nah, kalau di Yakobus 2 ayat 23, Abraham itu dikatakan sebagai sahabat Allah. Sahabat yang dekat, sahabat yang memang dengan Tuhan tuh luar biasa baiknya, saudara. Ya. Nah, kita lihat di kitab Ibrani. Kita lihat di kitab Ibrani 11, saudara. Karena Abraham ini mengenal Tuhan secara luar biasa, ya. Abraham itu bisa yakin dan percaya sama Tuhan itu 3 hal. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-8, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, saudara, kalau saudara tinggal, saya dulu waktu saya di Bandung, saya tuh suka ke satu daerah namanya Ciwidey, saudara. Ya, jadi kalau saya ke sana ke Ciwidey, saya bilang sama satu orang di sana, petani di sana, Pak, pindah ke Jakarta yuk, pasti mau, saudara. Saya tinggal di kota Bandung, kalau saya bilang, pindah yuk ke New York, pindah ke Milan, pindah ke Paris, pasti mau, saudara. Tapi Abraham itu disuruh pindah, tapi nggak tahu kemana, saudara. Ya, nah Alkitab mengatakan, ya saya baca kembali, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, kalau saudara baca di Kejadian, Tuhan itu bilang sama Abraham untuk meninggalkan negeri ini, meninggalkan sanak saudara, dan meninggalkan rumah bapamu. Jadi 3 hal yang Tuhan minta Abraham itu tinggalkan. Yang pertama, tinggalkan negeri ini. Nah, saudara, saya di Singapura itu pindah rumah itu baru 1 kali. Tapi kalau saudara merasakan pindah rumah, itu memang repot, saudara. Environment yang baru, ya, wah beres-beres, segala sesuatunya tuh repot. Saudara pindah kota dari Bandung ke Jakarta, mikir macetnya, saudara. Ya, saudara pindah rumah repot, pindah kota itu repot, saudara. Apalagi pindah ke satu negara yang baru, saudara. Ya, saudara mikir makanan bagaimana, saudara mikir bahasa bagaimana, saudara mikir culture bagaimana, nanti anak-anak bagaimana. Waktu saya sekolah ke Australia, saudara, orang tua saya takut saya itu kecantol sama orang bule. Ya, saya pikir sampai mikirnya jauh begitu. Nah, tapi dalam perpindahan itu bukan suatu perpindahan yang mudah. Nah, ini dikatakan Tuhan bilang Abraham harus pindah, meninggalkan negerimu. Masalahnya Abraham itu nggak tahu, dikasih tahu akan pindah kemana, saudara. Yang kedua, Abraham bilang tinggalkanlah sanak saudaramu. Pada zaman dulu itu satu keluarga itu tinggalnya rame-rame, saudara. Mengapa begitu? Karena pada zaman dulu sifat kekeluargaan mereka itu dekat sekali. Jadi kalau ada masalah itu mereka minta pertolongan dari keluarga. Ya, ada masalah minta pertolongan dari keluarga. Yang pertama meninggalkan negeri, yang kedua meninggalkan sanak saudara. Kalau misalnya ada apa-apa, Abraham itu nggak bisa minta pertolongan kembali kepada sanak saudaranya, saudara. Nah, yang ketiga, tinggalkan rumah bapamu. Nah, Abraham pada zaman dulu, saudara, dari keluarga papinya itu keluarga yang kaya sekali, luar biasa, saudara. Akhirnya Tuhan suruh Abraham itu pindah. Nah, saya baca kembali Ibrani 11 ayat yang ke-9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah. Asalnya tinggal di rumah bapaknya yang luar biasa besarnya, saudara.
sekarang itu tinggal di kemah bersama dengan anak-anak, bersama dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya kalau jadi Abraham, dari semuanya serba enak saudara, tutup disuruh pindah. Waktu suruh pindah, pindahnya itu kepada gurun, itu nggak ada apa-apa saudara, nggak ada hotel, nggak ada resort, nggak ada apa-apa, malah sampai Abraham harus tinggal di kemah. Kalau saya jadi Abraham, mungkin saya pulang saudara, ya. Tapi Abraham bertahan. Saya tahu ini tempat yang Tuhan dijanjikan, dan ini dalam iman akan menjadi kota yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara bisa mengenal rencana Tuhan. Abraham itu mengenal rencana Tuhan. Nah, kemudian kita lihat, jadi yang pertama, karena pengenalan akan Tuhan, Abraham mengenal rencana Tuhan. Yang kedua, ayat ke-11, Abraham mengenal janji Tuhan. Nah, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan dari yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyak. Nah, Abraham dengan Sarah ini sudah tidak bisa mempunyai anak saudara, karena mereka itu sudah tua. Tapi Tuhan berfirman kepada Abraham, kamu akan mempunyai keturunan yang luar biasa banyaknya, seperti bintang di langit, seperti pasir, ya, yang ada itu banyak sekali saudara. Abraham pikir, saya sudah tidak bisa punya anak, istri saya itu sudah tidak mungkin punya anak. Akhirnya Abraham itu, Sarah itu mengusulkan, kamu menikah saja dengan budak yang namanya Hagar, ya. Nah, saudara-saudara, pada zaman dulu itu merupakan satu tradisi saudara. Kalau majikan tidak bisa punya anak, untuk supaya ada keturunan, majikan itu bisa menikah dengan budaknya supaya ada keturunan, ya. Tapi tolong dicatat, sudah tidak berlaku zaman ini, ya. Nah, jadi pada zaman dulu, saudara jangan shock, kok Abraham begitu ya. Zaman dulu orang-orang yang lain yang tidak bisa punya anak, semuanya melakukan yang sama saudara. Jadi sudah masuk ke otak mereka. Pada waktu saya tidak bisa punya anak, saya pikir berarti akan ada keturunan dari budaknya, yaitu Hagar. Itu sudah merupakan the rule of the game. Tapi Tuhan bilang bukan dari Hagar, tapi dari keturunan dari Sarah sendiri. Akhirnya mereka menunggu saudara, sampai mereka menunggu selama 25 tahun. Dari semenjak janji yang diberikan sampai itu kesampaian anak itu kedua, itu 25 tahun saudara. Abraham saking mengenalnya Tuhan, sampai Abraham itu memegang janjinya selama 25 tahun saudara. Kalau setiap kali saya pergi kemana saudara, ya, kalau si Michelle itu suka telepon saya, telepon saya itu pertanyaannya itu sama, ya. Pertanyaannya itu yang pertama, where are you? What time are you coming back? Dia sekarang 5 tahun. Why so long? Ya. Pertanyaan itu sama saudara, ya. Sehari itu bisa 2 kali, 3 kali. Daddy, where are you? What time are you coming back? Why so long? Ya. Saya jawabnya itu sama. Kalau saya di kantor dia suka telepon, ya. Saya bilang sama istri saya, nanti kalau si Michelle udah remaja, kita yang telepon dia. Where are you? What time are you coming back? Why so long? Ya, sedang tunggu tanggal mainnya. Udah remaja bagian kita yang telepon. Ya. Nah, kalau si Rachel ya, telepon tuh lain saudara. Kalau saya pergi ke luar negeri ya, anak saya suka, si Misa suka tanya, kenapa Daddy? Why Daddy so long? Why Daddy so long? Why Daddy so long? Kalau si Rachel ya, pertanyaannya satu, Daddy sudah beli apa? Ya, kalimat pertama saudara, Daddy sudah beli apa? Ya, kalau saya bilang saya belum beli, tapi saya mau beli, saya ambil contoh, saya belum bilang, tapi saya mau beli payung. Ya, besoknya dia telepon lagi, pertanyaannya ganti, Daddy sudah beli payungnya belum? Ya, jadi itu yang dia pegang saudara. Ya, kalau saya pulang ke rumah, ya, saya pulang ke rumah naruh koper, anak saya si bisa datang ke saya
Si Ranger langsung ke koper. Can you open now? Dia pengen lihat payungnya, saudara. Ya. Nah, tapi kenapa anak saya tidak pernah terbesit satu kepikiran, ya? Mungkin papi ngebohong kali ya. Gak mungkin beli kali ya. Mungkin papi ngebohong kali. Anak saya nggak pernah kepikiran begitu, saudara. Anak saya kepikiran papinya ngomong apa pasti terjadi. Waktu saya pulang pun dia nggak langsung ke saya, saudara. Langsung kopernya minta dibuka. Karena tahu papinya sudah janji pasti dibeliin dan pasti payungnya ada di koper. Nah, Abraham itu mengenal Tuhan itu seperti demikian, saudara. Tuhan ngomong apa akan ada keturunan, dia itu sudah nggak ragu-ragu. Dia sudah tahu, mengenal Tuhan. Dia tahu Tuhan itu tidak mungkin ingkar janji, pasti terjadi. Ya. Nah, kalau saudara mengenal Tuhan, yang pertama saudara mengenal rencana Tuhan. Yang kedua, saudara mengenal janji Tuhan. Yang ketiga, saudara itu mengenal kuasa Tuhan. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-17. Dikatakan, karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Waktu Abraham menerima janji Tuhan, lahirlah seorang anak tunggal. Lain halnya kalau misalnya Abraham itu dengan Sarah mempunyai anak banyak, itu lain. Tapi Abraham itu mempunyai anak tunggal. Waktu Tuhan minta Abraham menyerahkan anaknya, Tuhan bilang, serahkan anakmu yang tunggal. Ya. Nah, jadi saya kalau jadi Abraham, saya bergumul. Tuhan, bukannya Tuhan menjanjikan anak saya itu, saya akan punya keturunan yang luar biasa banyaknya dari Ishak. Tapi kenapa Tuhan minta Ishak itu dikorbankan? Kalau yang namanya dikorbankan itu berarti mati, saudara. Ishak itu tidak akan ada lagi. Tapi Abraham itu masih taat untuk mengorbankan Ishak. Karena Abraham tahu akan kuasa Tuhan. Abraham punya pemikiran kalau Ishak sampai mati pun Tuhan itu punya kuasa untuk membangkitkan kembali. Nah, kalau saudara mengenal Tuhan, saudara itu akan mengerti rencana Tuhan. Saudara akan mengerti janji Tuhan. Saudara itu akan mengerti yang namanya kuasa Tuhan. 2 Petrus 1 ayat yang kedua, saya baca kembali. Kasih karunia dan damai sejahtera itu akan melimpahi kita, saudara. Akan melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera itu akan melimpahi kehidupan kita. Itu Tuhan memberikan kepada kita, itu gak sedikit-sedikit, saudara. Alkitab mengatakan akan melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kuncinya itu satu, saudara, pengenalan kita. Kita bisa hubungan dengan Tuhan, kita tahu ini Tuhan. Saking dekatnya hubungan kita dengan Tuhan, kita tahu ini Tuhan. Saking dekatnya hubungan kita dengan Tuhan, saudara, kita tuh tahu kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita tahu sifat karakter Tuhan yang luar biasa, itu kita bisa tahu. Kuncinya akan pengenalan kita dengan Tuhan. Nah, yang namanya pengenalan itu timbal balik, saudara. Kalau saudara, saya kenal sama Pak Wandi, tapi setiap kali misalnya saya ini tetanggaan, saya ketok rumah Pak Wandi, sorry, saya mau pinjam panci, mau pinjam. Besoknya saya ketok lagi, sorry Pak Wandi, saya mau pinjam beras. Besoknya saya ketok lagi rumah Pak Wandi, sorry, saya pinjam gayung. Besoknya saya ketok lagi rumah Pak Wandi, sorry, saya pinjam mobil. Besoknya saya ketok lagi, saudara. Pak Wandi, sorry, saya pinjam sepatu. Ya, lama-lama Pak Wandi akan punya pemikiran,
ini kok datang sama saya kok pinjem-pinjeman aja ya? Iya.